Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Objek dari hukum tata negara sama seperti objek dari ilmu negara, yaitu negara. Akan tetapi, hal-hal yang dikaji dalam hukum tata negara berbeda dari apa yang dikaji oleh ilmu negara. Hukum tata negara mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan negara secara khusus atau spesifik, misalnya hukum tata negara Indonesia. Di sisi lain, ilmu negara hanya mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan negara secara umum. Ilmu negara dapat dikatakan sebagai landasan atau dasar untuk mempelajari hukum tata negara. Tanpa pemahaman tentang hakikat, bentuk, dan asal mula negara dalam pengertian universalnya, orang-orang akan kesulitan untuk memahami hukum tata negara. Ilmu negara dapat membantu mereka memahami pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang negara secara umum. Ilmu negara mampu memberi dasar bagi hukum tata negara yang sifatnya positif. Hukum tata negara dapat dikatakan sebagai penyelaras atau penerapan nyata dari teori-teori yang dipelajari ilmu negara. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan praktis atau applied science, hukum tata negara mempelajari hal-hal yang disediakan, diselidiki, dan dikumpulkan oleh ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan murni. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah ilmu pengetahuan praktis dan ilmu negara adalah ilmu pengetahuan murni. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara adalah saling mempengaruhi dan menjelaskan. Ilmu negara memberi landasan teori bagi hukum tata negara. Di sisi lain, hukum tata negara merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam ilmu negara. Hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam artian luas, sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh hukum tata negara. Hukum tata negara sendiri adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, dan lahir atau hilangnya hak kewajiban tersebut. Adapun dua golongan yang mempunyai pendapat tentang hubungan kedua bidang hukum ini. Golongan yang pertama mengatakan bahwa adanya perbedaan yuridis antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Kemudian, pendapat ini banyak diikuti di negara Belanda yang kemudian dipakai oleh sarjana hukum di Indonesia. Kemudian, adanya golongan kedua yang mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, di mana hukum tata negara menyoroti tentang hukum dasar atau konstitusi dari negara secara keseluruhan, sedangkan hukum administrasi negara menitik beratkan kepada administrasi saja daripada kepada negara itu sendiri. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu politik, karena kedua ilmu ini saling melengkapi atau saling mengisi satu sama lain. Ilmu politik dapat diartikan sebagai ilmu untuk meraih atau menggapai sebuah kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Sedangkan hukum tata negara dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur bagaimana pemerintah mengatur sebuah pemerintahan. Setiap undang-undang yang sudah disahkan atau berlaku merupakan sebuah hasil dari keputusan politik, karena undang-undang sendiri pun dibuat oleh organisasi politik. Undang-undang yang sudah dibuat dan disahkan oleh lembaga negara kemudian dijadikan sebuah pedoman serta alat untuk mengatur sebuah negara. Hukum tata negara melihat bagaimana cara pandang terhadap undang-undang adalah merupakan alat perlengkapan negara yang diberikan wewenang untuk mengatur negara melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu sejarah. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Doki Ritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, BPPK. Badan ini membentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan hasil-hasil perundingan. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPPK berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945. Setelah selesai menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia, BPPK kemudian dibubarkan, dan sebagai gantinya,
pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk sebuah badan baru yang disebut Doki Ritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini dibentuk untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang kedua, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan sumber hukum, artinya segala peraturan yang ada di dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada UUD 1945. Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan oleh Presiden dan sebagai gantinya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Hukum tata negara dan ilmu sejarah tidak dapat dipisahkan, karena tanpa adanya ilmu sejarah, hukum tata negara tidak akan pernah ada. Yang terjadi, yang pada akhirnya bangsa ini dapat menemukan hukum tata negara yang sesuai. Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional publik. Hukum tata negara maupun hukum internasional publik sama-sama merupakan cabang ilmu hukum publik. Keduanya sama-sama menelaah dan mengatur mengenai organisasi negara. Akan tetapi, hukum internasional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan-hubungan eksternal dari negara. Sedangkan hukum tata negara berurusan dengan aspek-aspek hubungan yang bersifat internal dalam negara yang dikaji. Misalnya, konsep kedaulatan yang dikaji oleh hukum internasional adalah konsep kedaulatan yang bersifat eksternal dalam hubungan antar negara. Sedangkan dalam hukum tata negara yang dibahas adalah perspektif yang bersifat internal. Misalnya teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum, kedaulatan raja, ataupun teori kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa hukum tata negara dan hukum internasional memiliki hubungan yang sangat membutuhkan, di mana hukum tata negara memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan hukum internasional. Demikian sebaliknya, hukum internasional juga memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan hukum tata negara.